Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita masuk pada acara pembukaan. Marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Kami ucapkan terima kasih pada Pertamina Lubriken yang hari ini rawuh. Monggo nanti silahkan anak kami diberikan satu hal yang lebih ya, dan sehingga nanti akan membekali putra didik kami yang nanti akan memberikan satu manfaat besar untuk perkembangan di masa yang akan datang. Silakan Pak Hasan ikut di sampingnya Bapak Kepala Sekolah. Nah, teman-teman, perkenalkan saya Asri Nuraini juga akan memandu kegiatan hari ini. Teman-teman, ini ada namanya pretest. Ini sebenarnya tidak jadi mempengaruhi nilai apa-apa, hanya saja di dalam kegiatan ini kami ingin mengetahui tingkat pengetahuan teman-teman berkaitan dengan pelumas di sampai mana, sejauh mana. Kemudian setelah kami berikan materi, nanti bertambah atau justru ya sama aja. Nah, di sini ada 10 soal. Dijawab sebisanya, sepengetahuan teman-teman saja. Oke? Sudah bisa masuk? Sudah ya? Oh belum? Ditunggu saja, kami beri waktu kurang lebih 15 menit untuk mengisi 10 soal tersebut. Satu soal nggak nyampe 1 menit, tapi kami berikan kelonggaran 15 menit, monggo diisi sebisanya.
sudah 10:05 menit ya. Alhamdulillah, tepuk tangan buat teman-teman semua yang sudah mengisi. Nah, ada yang 100% tahu semua? Oh, ada yang belum tahu semua ya. Nah, ini materi yang kami sampaikan nanti berkaitan tidak jauh berkaitan dengan industri, teknologi dan produk pelumas PT Pertamina Lubricants. Ini akan dipandu sesi pertama oleh Mbak Risma atau Mbak Mas Nova? Ya, Mbak Risma, kemudian sesi kedua akan dipandu oleh Mas Nova. Oke, ini waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi PT Pertamina Lubricants itu merupakan salah satu produsen pelumas di Indonesia, baik itu untuk industri maupun otomotif. Ya, jadi sebenarnya kalau di fungsi-fungsi pelumasan ini dia terbagi atas 5 fungsi utama ya. Jadi pertama lubrikasi, jadi pelumas ini akan melindungi bagian-bagian mesin dari gesekan, sehingga dia akan lebih mudah untuk bergesekan. Kemudian sebagai fungsi sealing, jadi sealing ini akan bisa, jadi pelumas itu bisa mencegah gas keluar sehingga nanti daya yang dihasilkan oleh mesin itu tidak berkurang apabila gas dari ruang bakar itu keluar seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga itu ada juga sebagai pendingin, karena pelumas itu bisa mencegah adanya overheating atau panas berlebih karena adanya salah satu bahan baku yang bisa membuat pelumas itu bersifat sebagai pendingin. Kemudian juga ada rust prevention, jadi di sini sebagai anti karat dan juga pembersih karena nantinya di situ juga ada bahan baku yang bisa mendukung fungsi lubrikasi itu sendiri. Sepeda motor 2 tak ini itu juga selain JASO MA, dia juga ada klasifikasi lain gitu. Jadi di situ ada API TA, API TB dan API TC. Artinya apa? Kalau API TA itu untuk mesin 2 tak yang kapasitas maksimalnya 50 cc. Seperti apa? Ya seperti mesin bubut, mesin pemotong rumput, itu cc-nya masih rendah gitu. Nah itu ada rekomendasinya sendiri. Sedangkan API TB untuk 50 sampai 200, biasanya kayak Ninja 150 itu masih pakai API TB gitu. Nah di situ rekomendasi semuanya ada di manual book dari pabrikan kendaraan bermotornya gitu. Ini adalah jenis-jenis pelumas yang ada di kita. Kita kalau untuk sepeda motor 4 tak kita ada macam-macam ya, ada 5, sekarang ada 6 bahkan. Itu kita menyebutnya dengan Enduro Series teman-teman. Klasifikasi mobil bensin hampir semuanya sama teman-teman, kita bisa lihat dari SAE-nya, dari manual book-nya. Next Mbak Asri. Nah, kita bisa melihat dari manual book-nya dan kita punya produk unggulan kita. Jadi untuk kendaraan bensin kita macam-macam sebenarnya teman-teman untuk produknya. Cuman ini adalah produk unggulan kita atau produk high tier kita, itu ada di Fastron Series. Perkenalkan, nama saya Alif Hamzah dari kelas 3 TSM 2. Izin bertanya, kenapa oli Enduro termasuk oli yang dikatakan bermasyarakat dalam arti harganya yang terjangkau? Dan kenapa oli Enduro hampir tidak mengiklankan di media seperti televisi? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka dari kelas 11 TBS 4. Izin bertanya, apa sajakah keunggulan produk dari pelumasan Pertamina? Terima kasih. Bahan baku yang diambil itu sebagian besar adalah produk dalam negeri gitu. Artinya base oil yang kita ambil itu adalah base oil produk dari teman-teman RU 4 gitu. Nah sedangkan kenapa kita kualitasnya bisa tinggi, nah kita yang pertama adalah kita menggunakan bahan baku yang baru, base oil dan aditif kita fresh gitu. Yang kedua kita mempunyai laboratorium di unit kita masing-masing gitu teman-teman. Jadi di production unit Jakarta, Cilacap, Gresik itu kita mempunyai laboratorium dan laboratorium itu independen. Jadi misal nih saya kan kebetulan saya adalah
yang juru masaknya ya, yang blending ya. Misal dari proses kita ada kesalahan dan disampel oleh laboratorium tidak rilis, ya nggak boleh dipakai gitu. Nah jadi yang keluar dari produk Pertamina memang semua yang sudah dicek oleh laboratorium maupun quality controlnya, seperti itu. Sudah menjawab, Mbak? Cukup ya? Gitu. Perkenalkan, nama saya Andri Akbar Perdana dari kelas 3 TBSM 1. Saya ingin bertanya, kenapa setiap warna pada varian Enduro berbeda? Apakah karena bahan yang berbeda atau karena memiliki fungsi tertentu? Nama Safitri. Kira-kira berapa lama masa pakai oli Enduro bertahan? Perkenalkan, nama saya Ahmad Jawarudin dari 11 TPSM 5. Apakah kualitas oli berpengaruh pada tarikan motor? Ya, jadi kenapa Enduro itu warna biru? Sebenarnya untuk fungsi khususnya itu sama saja, tapi lebih ke arah sebagai pemberi identitas atau sebagai daya tarik bagi konsumen untuk membedakan dengan oli-oli lainnya. Jadi kenapa dia bisa berwarna biru? Karena ada tambahan pewarna aditif, betul ya Mas Nova? Ya, jadi sebenarnya kalau pelumas sendiri itu tidak ada masa expirednya. Jadi untuk kendaraan roda 2 rata-rata pergantian oli itu di 5.000 km atau 3 bulan sekali gitu. Kenapa atau? Karena walaupun kilometernya belum mencapai 5.000 km, cuman di situ sudah pelumasnya sudah terkontakkan dengan udara gitu. Kendaraan saat ini tuh memang sekarang desain mesinnya kan udah rapet-rapet ya, jadi membutuhkan pelumas yang lebih encer gitu. Apabila kendaraan sekarang yang rapet-rapet itu dikasih pelumas yang kental, nanti akan gasnya akan lebih berat gitu. Jadi kalau teman-teman biasanya pakai yang encer ngegasnya cepat, sekarang lebih berat. Nah, efek lainnya apa? Karena gasnya lebih berat, berarti energi yang dibutuhkan semakin besar. Energi yang dibutuhkan semakin besar, maka konsumsi BBM-nya semakin besar gitu. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.